Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rizki yang banyak, yang halal, yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Dan juga mudah-mudahan kita semua dijaga dari segala macam musibah, bencana maupun penyakit. Kita doakan juga mudah-mudahan saudara-saudara kita muslimin pejuang di Palestina, Allah beri kesabaran dan kemenangan. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang masih halaman 82. Halaman 82. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 dari bawah. Baris ke-12 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Pada hari ini, maksudnya pada hari kiamat, teman-teman satu sama lain saling bermusuhan, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi pada hari kiamat itu yang dulu menjadi teman di dunia, di akhirat bermusuhan. Kenapa bermusuhan? Karena saling menyalahkan. Saya dulu berzina karena dia yang ngajak, jadi menyalahkan yang ngajak. Lalu yang ngajak gak mau disalahkan, lu kenapa mau? Nah itu kurang lebih seperti itu. Jadi ada yang suka mabuk-mabukan, lalu yang mabuk-mabukan itu menyalahkan temannya. Saya mabuk itu gara-gara dia yang ngasih tahu, dia yang nawarin, lalu saya terjerumus. Nah jadi satu sama lain saling menyalahkan temannya. Jadi satu sama lain di akhirat nanti teman-teman itu saling bermusuhan. Kecuali illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Artinya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berteman dengan orang-orang yang bertakwa tidak saling bermusuhan, bahkan saling menyelamatkan dan tetap berteman sampai akhirat nanti, hadirin sekalian. Jadi kita harus memilih teman. Memilih teman jangan sampai keliru.
Ada ungkapan kita mah berteman sama siapa aja. Nah ini salah hadirin sekalian. Yang benar adalah berteman harus memilih. Saya berteman nggak milih-milih. Nah ini salah hadirin sekalian. Yang benar adalah berteman itu harus memilih hadirin sekalian. Karena kalau sudah berteman biasanya temannya baik, ikut baik. Temannya buruk, ikut buruk. Maka rugilah orang yang mengikuti keburukan hadirin sekalian. Fayam bagi maka sebaiknya laka bagi kamu ayyuhal aku wahai saudaraku Allah tuhibba hendaklah tidak mencintai wala tusahib dan tidak menemani illa ahlat taqwa kecuali ahli taqwa wal ilmi dan ahli ilmu wa ahlaz zuhdi dan ahli zuhud fid dunya di dunia min ibadillahis sholihin yaitu berupa hamba-hamba Allah yang soleh wa auliyaihil mu'minin dan para kekasih-kekasih Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini anjuran dari Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad. Janganlah kita berteman kecuali teman itu adalah orang yang bertakwa, kecuali orang tersebut ahli ilmu, mengerti ilmu agama, kecuali orang tersebut zuhud di dunia, yaitu hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi kalau kita berteman, bertemanlah dengan orang-orang soleh, jangan asal berteman hadirin sekalian. Kalau asal berteman, maka agama kita akan tergantung temannya. Temannya nggak sholat, lalu dia lagi ngadain pesta. Kita mau sholat, mau izin sholat, malu. Pestanya masih lama. Akhirnya waktu sholat terbengkalai. Satu sholat fardu ditinggalkan, itu nilainya mahal hadirin sekalian. Kita gara-gara malu izin sholat, akhirnya nggak sholat sama-sama teman yang sama-sama nggak pengen sholat hadirin sekalian. Itu sekedar gambaran hadirin sekalian. Belum lagi ajakan-ajakan minum-minuman keras, belum lagi ajakan-ajakan yang negatif. Nah itulah keadaan teman hadirin sekalian. Maka kalau kita berteman, pilih-pilihlah teman hadirin sekalian, teman yang sama-sama bisa mendekatkan diri kepada Allah, yang satu tujuan. Maka enak hadirin sekalian, satu tujuan yaitu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berteman dengan orang soleh, berteman dengan ulama, berteman dengan ahli ilmu. Maka yang terpikir oleh orang tersebut adalah, teman saya tahajud, masa saya sholat 5 waktu aja masih bolong. Akhirnya kita sholat 5 waktunya tepat waktu hadirin sekalian. Teman saya hafal Quran, masa saya baca Quran aja belum bisa, akhirnya ingin bisa baca Quran. Nah itu hadirin sekalian. Teman saya rajin puasa sunnah, masa saya Ramadan aja masih bolong-bolong, minimal Ramadan saya harus penuh. Akhirnya puasa wajib kita penuh hadirin sekalian, karena bergaul dengan teman-teman yang soleh hadirin sekalian. Dan itu dampaknya sangat positif. Jadi kalau kita harus memilih teman, pilihlah teman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innal mar'a, karena sesungguhnya seseorang ma'aman bersama orang ahabba yang dia cintai fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Jadi seseorang itu bersama yang dicintainya di dunia, lalu dia juga di akhirat juga sama hadirin sekalian. Ada orang yang cintanya sama ulama, insya Allah dia bersama ulama di akhirat, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang cintanya kepada zuriyah Rasul, para habaib, dia cinta. Ilmunya mungkin cetek, nggak sedalam habaib, tapi karena cinta kepada habaib, dia masuk surga bersama habaib dan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kecintaan kepada orang soleh bisa menyebabkan masuk surga hadirin sekalian. Dan ini berlaku juga buat kebalikannya. Kita hobinya kita
ngefansnya kepada artis-artis, kita ngefansnya kepada tukang-tukang maksiat, lalu naudzubillah kita bisa masuk di akhirat sama dengan orang-orang yang kita ngefans itu, hadirin sekalian. Nah, para artis, para selebritis, ya itu biasanya kalau nggak bertobat itu biasanya masuk neraka, hadirin sekalian. Nah, kita jangan sampai ikut-ikutan masuk ke dalam neraka gara-gara kita cinta kepada orang-orang yang bermaksiat pada Allah. Jadi kita memiliki kecintaan kepada Rasulullah, memiliki kecintaan kepada para nabi, para rasul, para waliullah, dan para ulama, hadirin sekalian. Meskipun derajat kita tidak sampai kepada keilmuan yang nggak sampai, ibadahnya nggak sampai, insya Allah masuk surga berkat kecintaan kepada mereka, hadirin sekalian. Jadi kita punya kecintaan kepada para ulama, hadirin sekalian. Kama fil hadisis sahih, sebagaimana hal itu dijelaskan di dalam hadis yang sahih. Jadi hadis yang sahihnya tidak disebutkan di sini. Jadi orang itu akan bersama yang dicintainya di akhirat nanti. Jadi dia mencintai di dunia itu sama siapa? Nanti dia di akhirat bersama orang tersebut, hadirin sekalian. Maka cintalah kepada Nabi Muhammad, cintalah kepada para habaib, cintalah kepada para ulama. Insya Allah kita masuk surga bersama beliau-beliau, hadirin sekalian. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, almar'u ma'a jalisihi, orang itu bersama temannya di akhirat nanti. Jadi orang itu akan bersama temannya di akhirat nanti. Lingkungannya lingkungan mabuk-mabukan, lalu kita nggak mau hijrah, nggak mau berpindah, ya nanti kita bersama orang-orang yang suka mabuk-mabukan, naudzubillah min dzalik. Kita ilmunya sedikit misalkan, lalu kita bergaulnya di majelis taklim, ada orang yang ngaji, kita ikut, kita demen, kita ikut ngobrol, meskipun ilmu kita sedikit, maka kita akan bersama penghuni majelis taklim di akhirat nanti. Insya Allah penghuni majelis taklim itu di akhirat itu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya jangan salah pilih teman. Jadi teman harus memilih, pilihlah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis Rasul berikutnya, almar'u ala dini khalilihi, seseorang itu berdasarkan agama temannya. Artinya adalah agama seseorang tergantung temannya. Nah ini sabda Rasul, agama seseorang tergantung temannya. Orang yang temannya mabuk-mabukan biasanya agamanya lemah, hadirin sekalian. Biasanya ninggalin sholat, temannya ya sama seperti itu, hadirin sekalian. Orang yang biasa-biasa saja, lalu temannya orang-orang yang bertakwa, biasanya ikut-ikutan bertakwa, hadirin sekalian, ikut-ikutan menjaga sholat, hadirin sekalian. Jadi agama seseorang tergantung temannya, maka pilihlah teman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal yanzur, maka lihatlah, ahadukum salah seorang dari kalian, man yuharilu, kepada siapa dia berteman. Jadi kita harus memperhatikan kepada siapa kita berteman, jangan asal teman, hadirin sekalian. Jadi tidak benar yang mengatakan teman tidak usah milih-milih. Nah itu nggak benar. Yang benar adalah kita harus memilih teman, memilih teman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, al-jalisus salihu, teman yang soleh, khairun, itu lebih baik, minal wahdati, daripada sendirian. Kita punya teman soleh, itu lebih baik. Satu teman yang soleh itu lebih baik daripada nggak punya teman, daripada sendirian, hadirin sekalian. Kata Rasul lanjutannya, al-wahdatu khairun minal jalisi su'i,
sendirian lebih baik daripada berteman yang buruk. Berteman dengan teman yang buruk, hadirin sekalian. Jadi kita bisa bayangkan, sendirian lebih baik daripada kita punya teman, temannya buruk, temannya tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hendaklah hati-hati di dalam memilih teman, karena agama kita akan dipertaruhkan, hadirin sekalian. Teman senang baca Quran, kita ikut senang baca Quran. Minimal nanti kita bisa baca Quran, hadirin sekalian. Teman rajin tahajud, kita minimal sholat 5 waktu kita tidak ada yang bolong, hadirin sekalian. Lebih-lebih kalau kita bisa meniru teman sampai rajin tahajud juga, hadirin sekalian. Dengan demikian kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak salah di dalam memilih teman, dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakan apa-apa yang telah kita ketahui. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.